Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Jumpa lagi dulur bersama saya Wijaya Kusuma, tetap di Mulia Channel. Untuk yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, tentunya untuk memberikan support channel ini. Oke dulur, pada kesempatan kali ini tetap saya doakan semoga sahabat Mulia Channel dimanapun Pak Jerikan berada selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini kita akan mengulas yaitu tentang cara mengetahui penyakit gangguan alam gaib serta beberapa penyebabnya. Simak videonya sampai selesai tentunya supaya tak gagal paham. Penyakit yang disebabkan karena gangguan gaib dibagi menjadi 3 bagian, yaitu gangguan jin, penyakit kiriman, dan penyakit sawan atau aib. Gangguan jin biasanya disebabkan karena seseorang dengan sengaja atau tanpa sengaja bersinggungan dengan makhluk gaib tersebut. Misalnya, seseorang membuang air panas sembarangan dan mengenai jin tersebut. Penyakit kiriman adalah penyakit yang disebabkan karena santet, teluh, dan lainnya. Penyakit lain adalah penyakit yang muncul karena ujian. Sedangkan penyakit medis adalah penyakit yang urutannya jelas. Misalnya, sakit diare, penyebabnya karena makan terlalu pedas, makan sesuatu yang asam. Dan penyakit medis biasanya bisa dideteksi menggunakan alat medis, sedangkan penyakit gangguan gaib tidak bisa. Berikut cara mengetahui penyakit gangguan gaib serta beberapa penyebabnya. Yang pertama, sakit tidak menentu. Sakit tidak menentu maksudnya kadang hilang, sembuh sendiri, nanti muncul lagi. Yang kedua, penyakit ditentukan waktunya. Penyakit gangguan gaib biasanya waktunya sudah ditentukan. Misalnya setelah asar sampai habis subuh, setelah maghrib sampai habis subuh. Yang ketiga, badan gemetar. Badan gemetar, jantung berdebar, dan biasanya munculnya reaksi badan ini pada waktu yang ditentukan. Yang keempat, suhu tubuh tidak stabil. Penyakit dengan gangguan gaib biasanya memiliki suhu tubuh yang tidak stabil, terkadang panas dan kadang dingin. Yang kelima, letak sakit berubah-ubah. Letak sakit berubah-ubah terkadang di kepala, kaki, tangan, dan lainnya, yang membuat kita bingung. Yang keenam, tidak jelas sebabnya. Penyakit gangguan gaib biasanya muncul dengan sebab yang tidak jelas. Misalnya, tiba-tiba sakit dada padahal tidak memiliki riwayat sakit dada atau yang berhubungan dengan dada tersebut. Yang ketujuh, pandangan mata kosong. Penyakit dengan gangguan gaib biasanya memiliki pandangan mata yang kosong, yang seperti ketakutan. Yang kedelapan, di luar nalar atau akal. Penyakit gangguan gaib ini terjadi di luar nalar atau di luar akal manusia. Misalnya, penderita melihat sekelebat bayangan di depannya, atau melihat bola api di atap rumah, dan lainnya. Yang kesembilan, penyakit gangguan gaib yang disebabkan salah makan. Ini berbeda dengan penyakit medis. Salah makan dalam gangguan gaib ini maksudnya makan makanan yang bukan haknya. Yang ke-10, salah ngomong. Salah ngomong dalam penyakit gangguan gaib itu misalnya salah ngomong di tempat keramat, biasanya akan menyebabkan sawan. Salah ngomong juga bisa terjadi karena omongan yang keluar menyakiti orang lain, dan orang tersebut membalas dengan cara gangguan gaib. Demikian dulur, beberapa ulasan tentang penyakit gangguan gaib serta beberapa penyebabnya. Semoga kita semuanya senantiasa berhati-hati dan selalu berdoa agar selamat dan terhindar dari gangguan-gangguan gaib yang bersifat negatif. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga ulasan yang saya sampaikan bisa menambah wawasan, pengalaman buat sahabat Mulia Channel dimanapun panjenengan berada. Dan mungkin ada kata-kata saya yang salah dalam memberikan ulasan ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita berbagi hal-hal pengetahuan yang positif.
Salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.